Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Lydia Meilani. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat em, gambar kotak yang di dalamnya banyak kotak-kotak kecil. Nah, di sini saya akan dalam channel ini saya memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah web design. Di sini pada tutorial ini, nah ini gambar yang akan kita buat nanti di tutorial kali ini, yaitu kotak besar, ya kotak dalamnya ada banyak kotak. Nah, di sini saya hanya menggunakan HTML dengan aplikasi Sublime. Dan bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasi Sublime, boleh menginstal dahulu sebelum mengcoding web ini. Saya udah menginstal, langsung saya buka aplikasi Sublime-nya. Nah, sini untuk membuat seperti ini kita langsung, dan saya kan menggunakan HTML. Jadi kita ke menu view, ke syntax, lalu kita ubah tipe dari web yang akan kita buat yaitu dengan HTML. Nah, di sini sudah menggunakan HTML, jadi langsung kita ketik di keyboard HTML, biar secara otomatis kita langsung klik tab di keyboard. Nah, seperti ini langsung muncul seperti ini. Nah, langsung saja di title, ini kan kursor langsung berada di title. Nah, di tengah title ini kita beri apa? Ini adalah judul dari web yang akan kita buat. Di sini terserah kalian buat apa. Nah, langsung ini nama aku saja yaitu Lydia. Terus, nah langsung aja kita setelah ini kita lanjutkan di title. Di ujung title kita enter antara head pembuka dan head penutup. Kita berikan nanti ada title, dan setelah dibuat title kita kasih style. Nah, apa fungsi style ini? Setelah langsung kita enter. Fungsi style ini agar kita kan tidak menggunakan CSS. CSS yaitu pelengkap dari HTML, agar HTML yang kita buat webnya itu lebih menarik dan lebih bagus. Jadi kita tidak menggunakan HTML. Dengan style ini agar fungsi HTML hampir sama dengan CSS. Ya, jadi kita klik di sini. Langsung kita enter dan kita masukkan kelas antara style pembuka dan penutup. Untuk yang pertama, langsung aja kita berikan kelas yang pertama, yaitu penamaan kotak yang paling besar di sini. Nah, kotak yang paling besar di sini dengan ukuran panjangnya panjang 600 px atau height tinggi. Nah, di sini dengan lebar 90%. Sebagaimana kita ketahui bahwa layar itu tampilan layar itu mempunyai 100% lebarnya. Jadi diberi di sini 90%, dan tinggi dari halaman itu tidak terhingga. Jadi kita kasih 600 px. Oke, langsung aja kita beri nama ini kotak ya. Kotak 600. Ini terserah ya, teman-teman mau kasih namanya tuh apa. Di sini saya memberikan kotak 600 dan dilanjutkan dengan kita memberikan kurung kurawal. Langsung di enter. Nah, apa aja di sini diisi di antara kurung kurawal, yaitu kita isi tinggi dan lebarnya ataupun dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Oke, yang pertama kita berikan tinggi, height. Height di sini langsung kita berikan height-nya tadi sudah ada, jadi langsung kita beri 600 px. Oke, height inilah tinggi, dan width yaitu lebar 90%. Setelah ini kita kasih dia border. Kenapa kita kasih border? Karena di border adalah garis tepi, yaitu garis kita akan membuat sebuah kotak. Jadi kita memberikan garis pada kotak tersebut.
Jadi kalau tidak berborder maka garis ini tidak ada. Nah, apa aja sih di border? Border ini langsung kita solid. Kenapa solid? Ini saya berikan solid karena garis di sini itu garisnya garis lengkap, tidak putus-putus. Kalau pilihannya di sini ada dasar, yaitu dengan dasar garisnya itu putus-putus, jadi kita pakai yang solid. Terus kita enter lagi, kita tambahkan yaitu padding. Apa itu padding? Yaitu jarak antar elemen HTML dari dalam. Tapi kita di sini pakai padding top. Karena top itu kita tahu itu di atas, jadi memberikan elemen HTML dari dalam, namun di atas. Nah, padding ini kita sesuaikan. Terserah teman-teman mau kasih berapa, tapi kita sesuaikan dulu aja. Kita kasih, coba kita kasih 50 dulu ya, 50. Oke. Jangan lupa titik koma setelah memasukkan isi dari kelas ini. Wait, itu dikasih titik koma. Karena kalau tidak dikasih titik koma, hasilnya nanti tidak terbaca. Jadi, berikan titik koma agar nanti di hasilnya kita bisa terbaca. Oke, kita enter. Ini kan dalam kotak 600 ada kotak 500. 500, 200, 200 lagi, dan dalam kotak 200 ada 150, dan 150 ada 50. Dan dalam kotak 200 yang di bawah ada kotak 70 dan 70. Kita lanjutkan, ini kan sama ya, jadi kita bisa samakan fungsinya, namun nanti kita copy paste saja. Oke, kita copy di sini, Ctrl C, terus kita Ctrl V, tinggal kita ubah aja nama dan tag ataupun wag-nya. Ini 500, ini terus lebar 80%. Kita samakan aja dulu padding dan border ya, itu border ya pasti sama. Kalau paddingnya nanti kita sesuaikan setelah kita buat ini semuanya. Oke. Dalam kotak 500, setelah 500 ada lagi 200, ada 2. Oke, kita buat 200. Ini height-nya 200. Nya 70. Oke. 500, 200. Kita beri jarak spasi agar ini lebih rapi, tertata rapi. Oke, untuk 200 kita berikan kotak 150. Kita copy paste lagi yang ini, kita ganti dengan 150. Ini kita ganti 150 dan persennya di sini 60%. 60%. Oke. Langsung aja kita buat ya. Semuanya ini di copy paste aja, nanti kita ubah-ubah. Yang penting itu kita masukkan dulu kelasnya, nanti untuk susunannya bisa kita susun di dalam body di bawahnya. Oke, kita masukkan aja dulu apa saja kotaknya. Terus di sini ada 50 dan 70 lagi. Oke. Kita copy paste 70 di sini. Persennya 60%. Oke,
Di sini ya, udah kita copy paste beberapa kelas yang akan kita buat kotak nanti. Langsung aja kita ke dalam penyusunan kotak-kotak tersebut. Yaitu dalam penyusunan kotak ini yaitu di antara bodi pembuka dan bodi penutup. Oke, di antara kita enter. Langsung untuk yang pertamanya, untuk yang selanjutnya yaitu kita masukkan center. Kenapa center? Ini senternya tengah ya, berarti terpusat di tengah agar kotak-kotak yang akan kita buat nanti susunannya tuh berada di tengah. Kalau nggak kita kasih center, nanti kotaknya tuh kemana-mana ada pasti dia ke samping kiri halamannya. Oke, di tengah center kita enter dulu dan langsung kita masukkan div di sini. Jangan lupa div-nya tuh kita tag ya, ngambil di sini yang langsung otomatis agar dia tuh langsung dengan otomatis sama penutupnya biar nggak hilang. Terus kita kasih spasi di antara div ini. Kita kasih yang namanya kelas. Kelas yang tadi udah kita masukin di atas. Kita samakan ya dengan namanya. Untuk kotak yang pertama, susunan yang pertama yaitu kotak 600. Jadi kita samakan penulisan nama kelasnya. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda itu nanti yang muncul hasilnya tuh nggak sama, bahkan tuh nggak muncul, tidak terbaca nanti kalau berbeda. Nah, di sini kotak 600 ya sama kan? Nah, udah sama, kita lanjutkan lagi dengan yang lainnya. Nah, untuk penempatan di sini, karena kan dalam kotak 600 ini ada kotak 600 ini adalah kotak utama dan dalam kotak 600 ada banyak kotak lainnya. Jadi, kita masukkan dia kotak ini, kelas kotak 500, 200, dan sebagainya dalam div antara div pembuka dan penutup dalam kotak 600. Kan pembuka, penutup. Jadi kita tambahkan di sini. Kita enter, kita masukkan kelas, kita masukkan div dulu. Ini kita masukkan untuk kelas yang kotak 500. Karena kotak 500 kan berada di kotak kedua setelah kotak 600. Jadi kita ketik kotak 500. Oke. Nah, di sini sebelumnya kita tes dulu Ctrl S. Nah, kita mau simpannya di mana? Kita buat folder baru di mana ya, di website, di kita buat langsung aja di sini tugas web desk. Oke, langsung kita save. So, kita klik kanan dan open in browser. Nah, ini hasilnya untuk yang pertama yaitu kotak 600 berada di luar dan kotak 500 di dalamnya. Kita lanjutkan lagi dengan membuat kotak 500. Kotak dalam kotak 500 adanya kotak anak 200 22. Jadi kita tambahkan kelasnya tadi udah kita masukkan kotak 200, jadi tinggal tambah di sini berarti di dalam div. Kita enter. Kalau udah semakin banyak yang akan kita buat, nanti semakin banyak apa namanya ya, div dalam div. Seperti ini nanti pasti akan ke arah samping, ke sebelah kanan halamannya. Kita berikan kelas di sini, kita berikan nama kotak 200. Oke. Setelah kotak 200 apa aja? Kan ada dua nih ya. Jadi kita tambahkan dua kotak 200 dalam 500. Gimana kita menambahkannya? Jadi di sini
kita akan menambahkan kotak 200-nya satunya lagi di ini kan dalam 500. Kotaknya ada 200 di sini dalam div. Berarti di sini ntar kita tambahkan lagi di pas tambahkan kotak 200. Oke, udah. Coba kita tes dengan Ctrl S. Kita press. Nah, ini masih belum rapi ya. Nanti kita rapikan lagi di kelasnya. Oke, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan aja dulu nanti untuk pengaturan susunannya nanti apa namanya ya di garis-garisnya itu tidak keluar dari kotak lainnya tuh nanti kita atur di atasnya setelah kita masukkan semuanya. Oke, kita akan melanjutkan yaitu di dalam 200 ada kotak 150 lagi. 150. Dalam kotak 200 yang pertama ya. Oke. Ini iya untuk agar kita tuh mudah membedakan mana kotak pertama dan kotak kedua, kita copy paste aja. Untuk kotak 200 kan tadi ada dua ya, kita copy paste dan kita ubah aja namanya tuh menjadi kotak satu aja ya, kita tambahkan satu biar kita bisa membedakan antara kotak yang atas dan kotak yang bawah. Terus yang ada dua lagi tadi kan 150 cuma satu, 170-nya ada dua, dan 50-nya ada dua juga. Oke, kita kotak 70-nya itu kan sama ya. 50, 50-nya gitu. Basta. Oke, di sini seperti tadi namanya kita ubah biar mudah untuk membedakan. Oke, mungkin udah itu aja untuk yang kita copy paste, kita tambah. Terus kita lanjutkan lagi. Kita masukkan kotak 150 dalam 200. Sini kita ubah dulu ya, ini kan satu ya. Oke. Di antara div yang pembuka dan penutup di kotak 200 kita berikan yaitu kelas, kita berikan div di sini yaitu kelas kotak 150. Oke, ini udah. Coba kita cek. Nah, udah ada di sini dia 150-nya. Aja kita memasukkan dalam kotak 200 ini ada 70. Oke, dalam 200 yang satu. Kita enter berarti mas kotak. Ini kan kotak 70-nya ada dua, berarti kita masukkan di antara di sini. Oke, Ctrl S. Seperti ini. Sebenarnya nanti kita ubah. Baik, akan kita lanjutkan yaitu akan membuat kotak 50 ini berada di dalam kotak 150.
Oke, kita buka dulu. Kita masukkan aja dulu. Nah, untuk masukkan di mana? Yaitu di antara seperti tadi. Kita masukkan di antara div ini. Div 150. Div kotak 50. Oke. Nah, kotak 50-nya kan ada 2 seperti 70. Jadi kita tambah kotak 50-nya lagi. Oke. Untuk 70. Oke. 70. Ctrl S, kita coba. Nah, udah kan? Ini udah semuanya kita masukin ke dalam kotak 600. Tapi susunannya masih berantakan. Jadi kita susun dengan sesuai yang kita inginkan. Bagaimana kita untuk menyusunnya seperti ini? Yaitu dengan mengubah beberapa fungsi di sini. Fungsi di sini kita ubah agar tersusun dengan rapi. Jadi kita mulai dari yang ini kan udah rapi ya, dari 600, 500, 200. Tapi 200 yang bawah ini masih belum rapi. Jadi kita rapikan dari yang 200 dulu. Oke, kita ke yang kotak 200 dan 200 yang satunya. Untuk yang 200-nya coba ini kan height-nya udah ditentukan ya, udah 200, untuk lebarnya udah 70%. Jadi solidnya kan udah, itu kan hanya garis ya. Jadi kita ubah yang padding top-nya. Kita ubah dulu ya padding top-nya, coba kita ubah jadi 30 px. Ini kita ubah juga 30 px. Ctrl S dan kita coba. Nah, dia tuh ternyata kita semakin kita kurangin nilai padding topnya itu semakin dia menyesuaikan dengan, jadi dia ke atas karena itu kan padding top ya, top, jadi kan jarak antar atasnya itu kita sedikitkan juga antara jarak garisnya ke atas tuh kita sedikitkan, jadi dia semakin ke atas. Jadi kita sesuaikan dulu kan agak ke atas ya, jadi kita kurangin lagi ya padding topnya di sini, kita kasih 20. Kita Ctrl S, kita kembali ke Chrome, kita press. Oke, sekarang udah berada di tengah. Seperti ini, semakin ke atas ya. Jadi coba kita tambah, kita kurangi lagi jadi 10. Kita coba-coba aja dulu. Karena ini kan menyesuaikan ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun yang kita lihat bagus atau enggak. Sepertinya ini enggak berubah. Kayaknya udah siap. Oke. Karena ini mungkin berada di tengah-tengah, jadi dia berada di sini. Kita ubah aja jadi, kita kembali aja ya, kita ke 20. Nah, untuk selanjutnya yaitu kotak dengan kotak 150. Kita ubah dulu ya. Tadi kan kita menyesuaikan dengan sama ya padding topnya ke sama dengan 600. Jadi kita ke 150, padding topnya masih 50. Coba kita kurangin lagi ya, biar kurangin sama seperti halnya dengan tadi agar dia tuh ke atas. Jadi kita kurangin 150 ini menjadi, coba kita buat jadi 20 juga. Oke, untuk kotaknya 50. 20. Nah, berada di tengah-tengah. Oke, nah
Oh iya, di gambar ini kan total 500-nya juga ke atas ya. Coba kita ubah dulu ya. Padding topnya di 500, kita ubah menjadi 20. Oke. Nah, udah agak ke atas kan. Nah, dari bawah. Terus yang 200 juga ngikut. Jadi itu ke atas. Nah, tapi 150 ini masih tetap di sini, di tengah-tengah. Coba kita yang 200 ya kita ubah jadi 12 px. Nah, terlihat lebih mirip ya. Tapi yang 500 nih, nggak apa-apa lah ya kan. Ini kan cuma antar jarak. Kita berbeda variasi kan juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi dengan kotak yang 70. Oke, kotak yang 70 di sini kan ada dua. Nanti buatnya tuh samain aja biar kan juga kotaknya sama. Jadi buatkan jadi satu aja. Nah, kita ubah yaitu kita ubahnya di padding top. Itu jarak antar elemen HTML-nya. Untuk di sini coba kita 30, kita Ctrl S, F. Nah, dia kan naik ke atas. Berarti coba kita kurangin lagi. Kenapa? Pasti kan ada yang nanya kenapa nggak dibuat dua juga kayak 50 dan yang 200 tadi kan. Nah, di sini kalau kita buat dua, jadi tuh kayak pengaturannya tuh ada dua. Kadang di sini di atasnya 20 bisa jadi yang di bawah tuh 30. Tapi kita coba dulu ya. Kita coba, kita variasikan yang 70 ini jadi satu aja. Kita coba 20, kita Ctrl S dan coba. Nah, udah berada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah yang 200. Oke, sekarang yang 50%. Kita 50-nya. Nah, di sini 50 kan ada dua. Terus padding topnya ini terlalu banyak, terlalu besar ya. Ke bawah berarti dia jadi dia. Nah, ini batas antara atas sama garis tersebut jadi 50 px. Ubah lagi. Kita ubah jadi 20. Kita Ctrl S. Kita refresh. Nah, udah jadi ke atas. Tapi masih mengenakan terkena ya sama garis yang 150. Kita kecilkan lagi. Jadi coba 10 px. Coba kita samain yang ini 10 px. Coba kita samakan ya. Udah berada di tengah-tengah. Kayaknya digambar. Coba kita. Nah, ini kan udah rapi ya semuanya. Kayak udah digambar. Nah, kenapa ini digambar bisa dikasih tulisan ataupun diberi nama. Ini kita juga bisa, tapi saya memilih dikasih contohnya seperti ini. 600 ya, coba kita press. Cari press. Nah, sini memberikan sebuah nama atau tulisan ya. Tapi saya memilih untuk memberikan. Nah, teman-teman, coba kalau kita buang senternya ya. Center untuk yang tengah ya. Ctrl S kita coba refresh. Nah, ini tadi fungsi dari center yaitu membuat gambar yang kita buat ataupun tulisan yang kita buat itu berada di tengah. Kalau nggak kita buat center, maka dia akan ke tepi semuanya. Nggak rapi kan? Jadi untuk merapikannya kita kasih center di sini. Nah, coba kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini kan yang seperti kita inginkan, berada di tengah.
Oke. Mungkin udah itu aja. Coba kita. Nah, udah kita lihat di sini. Coba kita, ini kan agak ke gambarnya ke lebih ke tengah ya, seperti lebih kecil. Jadi coba kita kurangin dulu yang 70 ya. Coba kita buat jadi 10. Kita coba-coba ya. Coba-coba kan hal ya. Biar kita tuh tahu mana sih salahnya, mana sih apa sih fungsi ini. Kita nggak juga nggak ngaruh kan. Tapi coba kalau kita kasih minus, apa sih yang terjadi gitu? Refresh. Nah, agak mengecil kan gambarnya kalau kita kasih minus di sini. Terus, nah bagaimana kalau yang ini kan agak, yang 500 ini kan agak ke atas ya. Coba kita kasih dia minus juga. Apakah dia akan ngaruh gitu? Kita coba. Mari kita coba. Oke. Wah, kayaknya salah ya. Yang 200 yang naik ke atas. Coba kita kasih di sini. Yang 50. Kita kasih minus. Coba. Wah, ini semakin. Teman-teman yang baru pemula ya, boleh untuk coba-coba dulu. Ini gimana sih fungsi ini? Kalau kita udah coba, kalau kita tuh salah ya, berarti kita tuh tahu ya mana salahnya dan ini fungsinya apa. Kalau kita belajar langsung benar itu kan rasanya gak mungkin ya. Bukan gak mungkin sih, kayak kita tuh nggak tahu mana sih salahnya, apa sih fungsi ini gitu. Nah, ini kan udah tadi aku ubah 50 ya jadi 40. Jadi dia tuh kayak, nah, dia ke atas kan. Nah, hampir mirip ya sama yang ini. Tapi ini ternyata untuk menaikkan ke atas itu kotak 500-nya bukan di div yang 50, di kelas yang 500. Tapi mohon maaf yang kotak 500 ya. Bukan yang kotak 500 tapi di kotak yang 600. Jadi kan aku udah tadi kan aku coba di kotak 500 kan nggak bisa ya, jadi aku ubah di kotak yang 600. Tadi kan 50 jadi 40. Nah, coba aku kurangin lagi jadi 30. Oke. Sebenarnya untuk mengcoding ini seru ya kalau kita bisa apa ya, ya sabar ya tentunya. Dan terus kita tuh harus teliti. Mana sih salahnya, mana sih yang ini itu yang harus kita betulin gitu. Nah, kayaknya udah pas deh. Aku coba kalau 20 lagi, gak apa kan? Gak apa dong. Nah, dia kayak udah berdempet kan? Coba kita lihat. Nah, sini ya. Coba kalau kita Windows, aduh kok beda ya. Kita ini aja. Gambarnya aja ya. Nah, ini udah kayak di gambarnya kan yang udah kita yang mau, jadi kayaknya udah selesai ya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dulu teman-teman tutorial yang dapat aku bagikan share ke kalian. Mungkin masih banyak kekurangan ya. Jadi semoga bermanfaat dan tetap semangat mengcodingnya dan tetap sabar. Terus teliti juga dalam mengcoding biar apa yang diinginkan tuh bisa sama hasilnya, bisa tercapai ya. Oke, mungkin kurang lebihnya pada video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Ya, terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya channel Lydia Melani agar semoga nanti lancar untuk membuat tugas-tugas lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.